Pesantren Skill Jakarta kepada Wakil Haji Muhammad Burkir ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ulang nggih. Kadose suara kula niki rada serak-serak gitu. Maklum baru datang. Mugi-mugi tansah wawasan salam ingkang semangat kita sedaya pinaringan grojogane rahmat lan slamete Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok guyu? Wonten sing lucu napa mboten? Mboten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Innal hamdalillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Sareng-sareng monggo maos sholawat keranten kita sampun masuk wonten bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban iku didhawuhi Kanjeng Nabi bulane sinten? Bulane Kanjeng Nabi. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahra ummati. Mugi-mugi kanthi wawasan sholawat kita sedaya diakui dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bareng-bareng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng dibayangkan panjenengan sedaya seolah-olah di depan makamnya Rasulullah. Bayangkan panjenengan sedang disambut baginda Rasulullah. Karena tidaklah seseorang yang membaca sholawat sekali, Rasulullah akan membaca sholawat 10 kali. Allah akan menurunkan 10 rahmat terbaiknya, dan malaikat akan mendoakan doa terbaik untuk orang yang membaca sholawat. Bayangkan panjenengan sedang haji dan umroh sowan Kanjeng Nabi. Muga-muga doa sholawat kita selain diijabah oleh Allah karena doanya Rasulullah dan para malaikat, juga diaminkan oleh sahibul walayah Mbah Romo Kiai Haji Waliullah Makhdum. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus
Panjenengan yang sakit hari ini nyuwun ning Gusti Allah muga-muga barokah sholawat langsung waras. Yakin. Panjenengan nggak ada masalah nopo mawon, masalah urusan dunia, masalah urusan agama, masalah urusan akhirat. Nyuwun ning Gusti Allah barokah sholawat. Insya Allah cespleng langsung. Man shalla alayya kulla yaumin mi'ata marrah. Dawuh Kanjeng Nabi sinten mawon ingkang maos sholawat ben dintene paling ndak ping 100 qadallahu lahu hajatahu mi'ata hajatin. Gusti Allah bakal ngijabahi 100 hajat langsung. Salasina fid dunya 30 hajat langsung diparingaken dumateng kita sedaya nalika urip wonten donya, wasab'ina fil akhirah ingkang 70 hajat ditabung disimpen Gusti Allah mangke dipun paringaken nalika kita butuh pertolongan Gusti Allah wonten dina kiamat. Kita butuh mlebu swarga, butuh selamat saking siratal mustaqim, digampangna hisabe, mangke diparingaken barokah sholawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo dibatin sedaya hajatipun dibatin. Keranten bawaliullah makhdum paling remen mau sholawat. Remen mau sholawat. Panjenengan hadiraken hati manah panjenengan sedaya dumateng sang terkasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Terakhir, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadratul Qurama wal Aizza ingkang tansah kawula hormati, kawula mulyakaken para kiai, para habaib, wabil khusus Habib Muhammad ingkang sampun paringi nasihat tausiah dumateng kita sedaya, muga-muga manfaat ingkang sampun dipun aturaken kangge sang kita urip wonten donya dumugi insyaallah wonten akhirat. Amin Allahumma. Ingkang tansah kawula mulyakaken guru kita sedaya Shahibul Quran Romo Kiai Karim, Kiai Abdul Karim saking Solo jauh-jauh saged rawuh wonten mriki boten wonten tujuan lintu kecuali setunggal ibtigha'an mardatillah, nalap ridhone Gusti Allah, nomor kali nalap syafaat Kanjeng Nabi, keranten beliau hadir dalam rangka untuk menyapa umat sekaligus syiar
agamane Gusti Allah ingkang sampun dipun milahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu nomor 3 ngalap barokai Mbah Waliullah Syekh Makhdum Waliullah. Saya nambahi Waliullah. Nek Syekh Makhdum Wali mohon kadose wali nopo? Kula tambahi nggih. Ngapunten. Kula mikir, tadabbur, tafakur saya Jakarta itu semua di YouTube, di tulisan Syekh Makhdum Wali. Nah, kula izin wonten mriki panggonan termasuk wonten ngarsanipun beliau Syekh Makhdum Wali Yullah, wali Gusti Allah. Muga-muga kita sedaya saged mengke diakoni dados santrinya beliau, mengke nalikane kita sedo wafat meninggal dunia disambut oleh beliau dan bersama-sama kita dikumpulkan bersama zumratul auliya wasyuhada wassalihin di bawah benderanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kita semua hadir karena undangannya beliau. Leres napa mboten? Tidak mungkin kita bisa hadir ke tempat ini tanpa diundang oleh beliau. Ala kulli hal tentu karena izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian ingkang tansah kula hormati wabil khusus Rais Syuriah PCNU Banyumas Yai Muhdi Labib, baru kenalan 2 menit lalu ternyata beliau senior saya di Krapyak Yogyakarta. Kula riyen naos teng Krapyak Bib. Nah, nanti ngaos teng Krapyak ternyata Gus Karim kali Mbak Yai Labib lebih dulu. Jadi otomatis kula wonten mriki boten ajeng ngaos. Lek ngaji salah kula nggih. Nah, tapi kula mek cerita mawon nggih. Setuju mboten? Kate lucu ndak iso lucu, Bib. Nah, pripun kabare? Mbak saya apik. Nah, itu aja belajar saya. Apik sama saya. Ingkang tansah kula hormati Wakil Bupati masih wonten mboten? OTW sudah datang tadi. Moga-moga datangnya beliau sebagai umara menjadi bukti beliau cinta kepada ulama. Kalau cinta kepada ulama, insya Allah selamat. Laras nama betul? Mencong-mencong titik, leksik seneng ambil ulama, insya Allah selamat. Karena dawe para waliullah, alaikum bikasratil ikhwan. Sedaya panjenengan kudu ngake-ngakei kon. Napa sebabnya? Asa ayyata syafa'akum yaumal qiyamah. Muga-muga kanca-kanca ingkang kathah, lebih-lebih kanca ingkang saleh, wabil khusus gelem dadi santrine para kiai, para habaib, mangke santri niku saged angsal syafaate para kiai lan habaib. Amin Allahumma amin. Syafaatul uzma niku hak prerogatifnya Gusti Allah ingkang dipun paringaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syafaat-syafaat kecil Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa. Termasuk syafaatul Quran. Leres kamu betul? Al-Quran wasiyanu yasfa'an. Quran lan poso niku saged nyafa. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita sudah ngerti bahwa Quran dan puasa saja bisa nyafaati, ternyata orang-orang soleh juga bisa nyafaati. Insya Allah kalau kita niatnya hadir ke tempat yang mulia ini, mengharap ridho Allah, senang kali Kanjeng Nabi oleh syiar Islam dan tabarrukan, tawassulan, gandengan kali Mbah Romo Kiai Waliullah Makhdum, kita kelak akan dikumpulkan bersama beliau semuanya. Amin Allahumma amin. Ingkang tansah kula hormati Pak Kapolres. Kapolres datang enggak? Atau yang mewakili
Bapak Dandim atau yang mewakili keluarga besar SKPD Kabupaten Banyumas, wabil khusus Pak Camat, kepala desa, RT, RW, para kepala maupun yang tidak punya kepala. Kepala yang tidak punya kepala alias rakyat seperti kita semua yang senantiasa saya muliakan. Wabil khusus yang saya banggakan ketua yayasan dan pengelola komplek makam keramat Mbak Waliullah Makhdum dan Panembahan Senopati Mangkubumi 1 dan 2 serta ketua panitia dan seluruh hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama-tama saya mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas undangan yang mendadak. Saya sebut mendadak ini saya tidak tahu Gus Karim. Jeluntrungane nopo kok kula sing diundang ten mriki. Kula matur kali sing ngundang, sing ngundang Gus Munif, putrane Yai Sobri. Gus, jenengan diaturi abah untuk ngaos. Ngaji gimana Gus? Ini Mas. Acara nopo haul sapa? Waliullah perawani. Wonten kula matur. Dengan foto sedih boten iki gawe apa. Lah lek wis ditegesken ditakkit iki gawe bae Sobri kula mung saged samina saestu Pak Polisi. Saya nggak berani mau ngaji di sini. Karena apa? Sudah pasti di tempat ini banyak orang-orang yang lebih alim daripada saya. Banyak orang yang lebih soleh daripada saya. Terus kamu betul? Sing jawab itu soalnya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Kalau doakan asrah minni, amin. Allahumma amin. Lebih-lebih kalau matur kali Gus Munif, Gus, kulo ngajine niki biasane nang TV. Ora iso lucu. Biasanya lek teng masyarakat itu kudu lucu. Mboten khusus buat ngaos teng ngajenge Waliullah Al-Maghfurlah Syekh Makhdum mboten lucu mboten napa-napa. Sing penting ngaos. Ya sudah. Kalau syaratnya nggak ada lucu saya mau, tapi kalau syaratnya lucu saya mundur. Karena memang nggak bisa lucu kalau besar itu. Makanya kalau remen mau ketika mirengaken dawuh panjenengan jamaah sami guyu alhamdulillah. Wis minimal lucune sudah terwakili Gus Karim. Setuju betul? Ditambah malih dawuh Habib Muhammad. Kula mirengaken masyaallah remen. Idkhalus surur ala akhil muslim sodako. Nyenengno atine wong muslim itu nggih sodako. Lah wujud nyenengno atine wong muslim itu paling ndak nggawe wong muslim guyu. Leres napa boten? Maka dalam rangka mohon maaf tidak bisa menuju, saya harus matur duluan bahwa kehadiran saya di sini mboten ajenge ngaos napa malih ngasih tausiah ngasih nasihat panjenengan, tapi ning cerita. Apa ceritane? Setunggal. Saya itu sudah beli tiket tadi Beb. Gus Karim saya sudah beli tiket jam 11.40 mau datang ke sini. Tapi pagi-pagi ada undangan Wapres, pengumuman guru besar senior saya yang sama-sama pengurus MUI, Pak Kiai Profesor Dr. Asrorun Ni'am Soleh. Akhirnya kalau diundang khusus VIP, nggak enak kalau nggak hadir, Bib. Saya hadir. Nawaitunya jam 9:30 saya akan keluar dari forum untuk berangkat menuju stasiun. Matur nuwun, saya keluar sana aja. Jadi tidak apa-apa tuh hadir tak bisa. Barokah ya. Ikhlas ya, Bib. Nah, ketika saya mau keluar, Wapres sudah masuk. Biasanya protokol istana kepresidenan kalau Wapres sudah masuk nggak boleh.
Singkat cerita, dimulailah acara. Ndak kroso metu-metu kula wis jam 10:30, 11. Kula kinten, kula sik rada apung, wiritan terus miber tutup Pasar Senen. Ngelegake tak kejar numpak ojek. Ini perjuangan masuk sini itu sampai naik motor. Ndak metu. Hampir sampai Pasar Senen kereta wis berangkat. Alhamdulillah. Wis balik-balik kula telepon kali ketua yayasan Pak Kiai Faizin, Kiai kula ketinggalan kereta. Dawu. Kan wis wonten kiyaine kali. Kula kinten wis durung makome kula ajenge sowan Jumat panjenengan sedaya. Napa jawabane beliau? Berangkat, pokoknya berangkat. Lha piye carane? Akhirnya kula matosi bis boten wonten, matosi travel baru berangkat jam 9 malam. Kira-kira tujuan nomor boten. Wis kula ngrenung, kok kula boten asal berangkat jam 11. Singkat cerita, baru eling kula wau dalu Romo Kiai Labib, Gus Karim, Habib, para tamu undangan, kula dilalah. Biasanya ngaos tafsir Jalalain kula teng pesantren kali santri. Tapi dilalah wau dalu santri mendekatkan kula kitab Ihya. Saklintune tafsir Jalalain. Pas buka kitab Ihya, dilalah sing kebuka itu babul ikhlas. Ya wis tak waca alon-alon kali santri. Nah bar tak waca niku oh apa ternyata ikhlas. Seolah-olah ini dipesankan oleh Mbah Waliullah Syekh Mahdum, kowe nek arep teko ning nggonanku kowe kudu ikhlas. Nah ikhlas itu tidak mungkin bisa kita rasakan tanpa diuji. Akhirnya saya ikhlaskan, tuku tiket petang atau saya hilang Pak. Yo, boten usah ngoten, mungkin panitia krungu malah boten eco kula. Sama ndak usah ngomong dilironi ngono wis kula ya ngerti ngono lho. Kula nek crita eman-eman. Petang atau saya numpak kereta. Terus boten hilang. Ya rada bededeg jane atiku Mas. Amen. Tapi yo bar eling ikhlas. Mungkin niatku sing salah. 2 hari saya sama istri matur, Beb, Romo Kiai Labib, Kiai Karim, kula bingung. Para sepuh sedaya ingkang tansah kula hormati. Apa hubungane kula kok diundang nang mriki sik bingung. Sampai kula matur kali bojo kula. Mah, kok aku buru-buru diundang Dek Banyumas, padahal aku gak iso lucu, umumnya bahasa Banyumas. Iso nek kepriben kabare apik ngoten mawon. Iku tok ngapalno dari dulu ndak iso meneh lho. Nah, singkat cerita akhirnya saya merenung opo ono hubungane kali Mbah Waliullah Syekh Abdul Awal Petangahan. Kebetulan saya lahir di Lumajang, Pororawuh. Tapi mbah kula niku saking daerah Petangahan. Kula mboten ngaku keturunane Syekh Abdul Awal. Tapi paling ndak mboten keturunane ya paling keturunane murid Syekh Abdul Awal mboten mawon. Apa ada hubungannya? Ternyata dilalah kula buka sejarahipun Islam masuk ke telatah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya ini memang diawali dari dakwahnya Syekh Mahdum yang merupakan utusan dari Raja Demak Bintoro, seorang waliullah, putranya Raja Brawijaya kelima yang punya nama asli Raden Jimbun, bahasa Arabnya memiliki nama Hasan, lahir di Palembang, sekolah
di Jawa, mondok di Sunan Gunung Jati, melanjutkan ngaji fikih di Sunan Giri, dan disempurnakan ilmu hikmahnya di Sunan Ngampen. Yang bergelar Raden Fatah, jare wong Jawa Raden Fatah. Nama aslinya Al-Fattah, itu julukan karena beliau dianggap oleh Sunan Ampel mampu membuka kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Tanpa beliau mungkin sebagian dari kita mayoritas masih menganut agama Hindu dan Buddha. Alhamdulillah, barokah Raden Fatah gawe kerajaan Demak Bintoro, lalu mengutus Syekh Maktum ke daerah Pasir Luhur. Ini kerajaan Pasir Luhur, saya baca sejarahnya dulu, sampai perbatasan Kali Citarum. Berarti perbatasan Jawa Barat luas yang dipimpin oleh, nah ini arek nom-nom kudu ngerti sejarahnya. Lek sesepuh mboten usah ngerti mboten nom-nom. Soale mantu niki nggih ngadep Gusti Allah. Lha kan umumnya sing sepuh to, Pak. Mas yo sing nom kadang dhisik, tapi umumnya sing sepuh. Tapi sing nom kudu ngerti. Biar kita punya semangat, karena makna dan hakikat kita menyelenggarakan haul atau zikro haulan, peringatan wafatnya seorang tokoh, itu tidak lain adalah agar kita mengenang sejarah dan pelajaran penting dari perjuangan beliau. Leres napa mboten? Al-Qur'an yang dawuh, walakum fil qisasi hayatun, walakum fil qisasi hayatun liulil absar. Apa absar ya? Liulil absar ya? Dalam kisah-kisah yang diterangkan oleh Al-Quran, yang kemudian diistimbat, diambil hukumnya oleh para ulama, kenapa sejarah itu penting? Itu memang diharapkan akan terjadi kesinambungan kehidupan masyarakat. Maka kalau orang itu ngerti sejarahnya, insya Allah orang itu akan hidup selama-lamanya. Leres nama badan dari Bung Karno, jangan sekali-kali lupa terhadap sejarah jas merah. Lek jare wong itu jas hijau, jangan sekali-kali lupa terhadap, bukan jas hijau, Nahdlatul Ulama. Nah ini kalau sarung hijau, Pak. Kalau NU ya, zaman ini Said, kulo wakil ketua lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Zaman ini Gus Yahya pensiun. Alhamdulillah, ya, pengabdian NU di mana saja. Pensiun di PP tapi diamanai jadi wakil katib Suriah PWNU DKI. Alhamdulillah. Ya, jadi wong NU pinter melucu kok gak iso melucu kan? Kelamaan di Jakarta. Nah, Jakarta kalau lucu-lucu kok dadi lawak soalnya. Nah, ini ya dadi lawak gak iso, dadi kiai kurang lucu ya. Kersane mungkin. Sak iso-isone. Kembali kepada cerita tadi, kita hadir dalam acara haul ini tidak lain selain mengharap ridho Allah, mengharap syafaat Rasulullah, juga mengharap keberkahan dari perjuangannya Mbah Waliullah Semah. Setuju boten? Sing salah niat ketika berangkat diubah niatnya. Karena memang setan itu hebat. Setan itu paling gampang merubah niat. Niat berangkat pertama kepingin ngalah barokah tutup dalan kono sing ayu, akhirnya niatnya berubah kenalan. Ada nggak yang begitu? Hah? Aku nggak nanya sing tua mungkin enggak. Sing nom ada. Atau niatnya kayak saya, awalnya ngalah barokah karena ketahan nggak jadi berangkat naik kereta tadi, akhirnya
Yo, ya, nggak sudah berangkat ya semua untuk tunggu tiket nih. Akhirnya pikirannya na'udzubillahimin. Jadi maka mati tajdidun niat. Selalu memperbarui niat itu diharuskan dalam ajaran kita. Kenapa? Karena setan itu halus lebune, Pak. Lebune ning wong awam, setan itu melarang untuk kita berbuat baik. Jadi dengan ajengi sholat, ajengi amal, ajengi sedekah, setan bilang ojo bagi orang awam. Tapi bagi para ulama, bagi para kiai, bagi para habaib, bagi para ustaz, setan ngomongin hebat sampai yang paling hebat ini, pokoknya paling hebat sampai. Akhirnya kupinge krumune aku hebat. Diterima apa mboten? Terima apa mboten ya Gusti Allah? Ora, karena niate ngamal soleh, niate sedekah bukan karena mengharap ridho Allah, bukan tadarruan wa khufyatan wa takhasyu'an libtigha'i mardhatillah, sebagai wujud dari ta'abbud beribadah kepada Allah, tapi agar dianggap hebat. Nanti kalau ilik nalikone ngaos Ihya semalam dinasehati kali Imam Ghazali wonten setunggalipun kisah di kitab itu, mungkin dibuka menawi salah Romoe Labib dipun leresaken. Penjelasan Imam Ghazali ketika menjelaskan ikhlas, disebutkan di sana ada seorang abid ahli ibadah. Seorang ahli ibadah ini Masya Allah tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Nah, dilalah ketika ibadah ada satu orang, dua orang sowan matur pada abid tadi, tidak disebutkan namanya, ini ma'ruf ceritanya dan dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Matur bahwa di pojokan kono ono pohon besar yang sedang disembah oleh sebagian masyarakat kampung sini. Sebagai orang yang ahli ibadah, yang memiliki jiwa siar Islam yang kuat, beliau akhirnya jadi geraji, Pak. Karena mendapat laporan masih ada pohon besar yang disembah, beliau jadi geraji mau motong pohonnya tersebut sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang terjadi? Singkat cerita, berangkatlah sang abid ahli ibadah ini untuk memotong pohon itu. Menjelang pohon itu ada seorang tua yang aslinya adalah setan. Setan sing macak dadi wong tumpek. Takon kate nandi sampean. Kate ngetok pohon itu, memotong pohon itu. Lapo orang-orang menjadi syirik gara-gara pohon itu. Saya akan potong biar orang-orang tidak menyembah pohon tapi menyembah kepada Allah. Ora usah sampai ibadah, tidak bisa. Ini soal amar ma'ruf nahi munkar. Ini perintah Allah. Boleh sampai ngeyel, hadapi dulu saya, kata setannya yang macak dari orang tua. Apa yang terjadi? Tukaran, Pak. Berantem sampai dibanting setan ini. Bahasa kitab Imam Ghazali dibanting, dilunggui dadane sampai ampun-ampun setan ini. Ampun. Terus ya saya mau memotong. Enggak, jangan dulu. Jangan dipotong. Kenapa? Saya kasih tahu sama panjenengan. Nanti biar masyarakat yang potong. Enggak usah sampai ulama, sampai balik saja, ibadah saja. Nah, singkat cerita, besok harinya kok nggak ada perubahan, datang lagi. Oh, ini dasar orang tua penipu, kira-kira begitu. Karena apa? Karena sang abid nggak tahu kalau orang tua ini setan, Pak. Udah saya potong sendiri. Singkat cerita, tukaran meneng, jangan dipotong. Saya nanti akan ngasih sampean uang 2 dinar. Dalam kitab itu disebut dinaroin, 2 dinar. Daripada sampean motong ini, nanti tidak ada manfaatnya tuh. Kalau Gusti Allah kerso sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat, itu bisa motong pohon ini. Loh, Nabi aja nggak diperintah mohon ini kok sampean ngotot mohon. Toh nggak ganggu sampean ibadah tuh. Nah, terus sama tak kayak bendino 2 dinar wis. Nanti yang 1 dinar
itu sampean gawe kebutuhan di panjenengan, si satu dinas kan sudah ngomong kan enak. Di bang sampean saya uripe mek gandol wong liya, ibadah terus mangan dalu wong liya. Bener enggak? Nggih, Mas. Iya kata Abid tadi kebetulan dalam kisah itu dikisahkan memang ahli ibadah murni tidak kerja, Pak. Nah ini bahaya ini dari kiai, dari ulama yang tidak kerja, gampang kelebon saya. Jadi jawab sampean lho. Aku tidak melok-melok. Sebabnya apa? Gampang tergoda oleh godaan harta. Singkat cerita, Imam Ghazali menyingkat dalam kisah tersebut, maulah, berkenanlah Abid tadi untuk menerima tawarannya syekh yang tidak lain adalah saya. Betul, hari pertama habis ibadah, nanti uang itu saya taruh di kepala sampean, kata syekh tadi. Hari pertama dapat uang. Nah, senang dia, satu dikasih, saya tidak perlu minta orang lagi sekarang. Ya, dikira ini bagian dari ujroh biasa, tapi ternyata di budaya syaitan. Hari kedua dikirim lagi, sisanya disedekahkan. Baik Pak, satu dipakai, separuhnya disedekahkan. Tapi hari ketiga tidak ada uang. Saya di mesin. Oh, tidak komitmen ini, batu wek ini tidak komitmen. Tidak sesuai dengan janjinya kepada saya. Apa yang terjadi? Beliau ambil gaji lagi. Untuk apa? Motong. Oh. Nah, singkat cerita, setane simbah tadi tetap jadi mbah tapi lebih gagal. Tapi nanti gue, kalau pertama kekoknya rodok sopan, yang terakhir kan nanti kali soal. Lah kowe ini kalah mbek aku tak banting sekali kok. Saya tidak bakal iso. Ayo jajal, kalah Mbak. Ternyata betul kalah. Abid yang 2 kali menang, pertarungan ketiga kalah. Apa sebabnya? Setan tadi matur pada Abid, bilang sama Abid tadi, kamu pertama kali mau motong pohon ini, niatnya ikhlas karena Allah. Maka saat itu saya tidak berdaya menghadapi kamu, karena di balik diri kamu ada pertolongan Allah. Bukan diri kamu kecil. Saya setan lebih senior, lebih kuat, budaya lebih banyak, iso ngilang. Sementara kamu manusia yang masih terikat jasad. Tapi karena ikhlasmu karena Allah, niatmu yang suci dan tulus, siar agama Gusti Allah, amar ma'ruf nahi munkar, ada kekuatan besar yang saya tidak besar. Subhanallah. Yang kedua, kamu masih ikhlas karena belum ada kompensasi soal 2 dinar. Tapi setelah kamu menerima 2 dinar hari pertama, hari kedua, ketika kamu hari ini mau motong, niat kamu bukan karena siar, tapi karena kamu tidak ikhlas, tidak saya kirimi uang. Sehingga kamu begitu lemah di hadapan saya, nangis ya Pak. Singkat cerita apa? Dalam kisah yang ditulis Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini, singkat cerita Imam Ghazali mengatakan ikhlas itu adalah kunci terbaik kita kalau kita ingin hidup bahagia fit dunya wal akhirah. Maka saya teringat satu